Selamat petang untuk kita semua. Terima kasih dan puji Tuhan karena kita masih setia bersama-sama dalam kebaktian pertengahan minggu. Walaupun pandemi COVID-19 sedang melanda dunia, namun bukan penghalang bagi kita mengadakan kebaktian setiap hari Sabat di rumah dan kebaktian pertengahan minggu melalui media Olisi. Sukacita saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terpuji namamu yang mencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu pada petang ini. Berkatilah kebaktian ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah petugas-petugas yang ambil bahagian pada petang ini. Pimpinlah kami agar apa saja firman yang akan disampaikan nanti menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa kami dan ampunilah segala dosa kami. Semua ini kami serahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pada masa ini mari kita dengar bacaan ayat hafalan daripada adik J.J. Jane, lagu istimewa yang akan disampaikan oleh anak-anak dari gereja Ramag, dan seterusnya kita akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Elder Mujin. Terima kasih. Selamat petang. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum kita mendengar perkongsian pada petang ini, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan minta keberkatan dari Yang Maha Esa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada petang ini kami amat bersyukur di atas kesempatan yang kami dapat kongsikan bersama
firman-Mu. Biarlah Roh Suci bersama-sama kami. Buka hati kami dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari akan menjadi darah daging kami. Kami dikuatkan sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya tidak pasti berapa ramai yang mendengar pada malam ini atau petang ini melalui sembahyang pertengahan minggu melalui alam maya. Tapi saya mau bertanya, dan saya tidak pasti berapa kamu yang setuju dengan saya. Bagi saya memang tidak suka dan saya tidak sabar menunggu. Kalau ada di antara kamu yang sabar menunggu, memang saya tabiklah. Ada orang mengatakan menunggu itu amat membosankan. Ada orang mengatakan menunggu itu satu perkara yang amat menyiksa, membuang masa. Tapi ada juga yang mungkin orang yang sabar menunggu dan memahami orang yang ditunggu. Kalaulah seseorang itu kawan rapat yang ditunggu. Tetapi kalaulah mungkin kamu menunggu satu janji dan tidak pandai-pandai datang janji itu, memang keluhan itu akan keluar. Tapi pada petang ini saudara dan saudara sekalian, saya akan mengkongsikan bersama satu ayat di dalam Alkitab mengenai dengan berkat kesabaran menunggu. Makasih kepada adik tadi yang telah membaca ayat inti pelajaran pada petang ini, yaitu terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, perhatikan dua perkataan di sini, menanti-nantikan Tuhan adalah satu ayat kata kerja yang boleh membawa maksud kesabaran. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka diumpamakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka diumpamakan raja wali yang terbang, yang naik terbang dengan menggunakan kekuatan sayapnya. Nah, ayat ini mengingatkan saya dan mau berkongsi bersama di dalam pengalaman Ayub. Nah, kita tahu latar belakang Ayub, seperti mana yang terdapat di dalam buku Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan dia merupakan seorang yang kaya raya, dan bahkan dialah yang terkaya di tempat tinggal dia pada ketika itu. Ayub adalah seorang yang amat mengambil berat keluarga dia. Kita nyatakan di dalam buku Ayub dia mempunyai 10 orang anak, 7 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Dan dia mengambil berat tentang kerohanian anak-anak dia, hubungan anak-anak dia dengan Tuhan, sehingga kan nyatakan dalam Alkitab setiap kali anak-anak ini mengadakan pesta, selepas pesta dia akan bawa anak-anak ini satu persatu dan dia akan menguduskan mereka. Dan awal pagi nanti, nyatakan dalam Alkitab, awal pagi nanti apabila dia bangun, yang pertama dia akan lakukan ialah dia akan mempersembahkan korban bakaran, satu korban bakaran bagi setiap anak.
Jadi maksud dia sini dalam arti kata lain 10 orang anak 10 kambing yang akan dikorbankan. Manalah tahu di dalam pikiran Ayub, manalah tahu dia katakan anak-anak ini mungkin semasa berpesta mereka telah mengutuk Tuhan. Dan inilah saudara sekalian melambangkan Ayub, dia mengambil berat tentang kerohanian anak-anak dia. Saya percaya pastinya para pendengar yang berada di rumah pada petang ini, setiap pagi, setiap kita berdoa, yang kita utamakan, salah satu yang kita utamakan dalam doa kita ialah mengenai dengan anak-anak kita. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, ramai anak, dan anak ini memang menjadi kebanggaan. Siapa tidak bangga dengan adanya anak-anak? Dan di samping itu dia adalah seorang kaya raya. Malangnya, orang bilang malang tidak berbau mungkin pada suatu petang. Ayub mungkin dia sedang berehat, dan mungkin dia sudah berehat dan dia mau bersedia untuk pergi ke ladang melawat orang-orang gaji dia, orang-orang dia. Dengan tiba-tiba dia tidak disangka-sangka, mungkin matahari yang bagus, cuaca yang baik, mungkin dia tidak ada bermimpi pun mungkin yang jahat-jahat. Tetapi pada waktu itu, satu hari, tiba-tiba datang orang dia, orang gaji dia, membawa satu berita yang pastinya amat menyedihkan. Pertama orang ini, orang gaji dia datang, Tuhan dia mungkin katakan, saya ini tinggal seorang lagi dan yang lain itu telah dibunuh sebab sedang lembu bekerja dan keledai-keledai sedang makan rumput. Tiba-tiba datang orang Syeba merampas binatang ini. Belum pun Ayub mungkin sempat bertanya, apa keadaan selanjutnya, apa yang telah berlaku selanjutnya. Datang lagi seorang, orangnya, orang gaji dia, mengatakan bahwa kambing kamu sebanyak 7.000 ekor telah habis disambar api. Dan belum mungkin dia bertanya, masih mungkin mulut dia masih berbuka. Datang seorang lagi, hamba dia ataupun orang gaji dia, dan memberitahu dia bahwa orang Kasdim katanya telah merampas unta-unta kamu. Nah saudara dan saudara sekalian, harta ini saya pastinya ini adalah kekuatan Ayub, dan dia sudah lama mengumpul harta ini. Dan sekarang tinggal 1 ekor pun tidak ada. Kemudian belum lagi dia bertanya orang-orang dia, orang yang melapor itu. Datang satu berita yang amat menyedihkan. Dia katakan anak-anak kamu yang sedang berpesta di rumah daripada seorang anak kamu, rumah yang mereka tempat berpesta datang diroboh, hancur oleh angin topan, dan tidak ada satu orang pun anak kamu selamat dari bencana ini. Kalaulah kita di dalam situasi, kalaulah kita berada di tempat Ayub, apa yang harus kita adakan saudara-saudara sekalian? Semasa saya bekerja masih menjawat sebagai penjawat awam, saya teringat satu peristiwa. Suatu pagi masa saya di Kota Merudu, didatangi oleh seorang bapak, seorang laki-laki, dan seorang anak perempuan yang saya boleh katakan umur dalam lingkungan 12 tahun, lebih kurang umur 12 tahun. Dan kata laki-laki itu, Tuhan, dia katakan mau minta bantuan.
Dan dia beritahu kenapa dia minta bantuan. Dan sehingga sekarang saya masih ingat dan masih terbayang-bayang musibah yang telah menimpa ke atas keluarga anak gadis ini. Dia katakan 2 hari yang lalu ibunya meninggal lebih kurang 7 petang dan bapak dia meninggal lebih kurang dalam masa 2 jam saja alatan. Kedua-dua mereka meninggal. Dan anak-anak ini adik-beradik selama 5 orang, dan yang paling bungsu ialah 4 tahun umur dia. Dan kita boleh bayangkan, bapa mama sudah tidak ada, siapa lagi yang akan menyerah mereka. Dan pastinya Ayub, mungkin Ayub sudah berpikir dalam pikiran dia bahwa dia akan mungkin bahagikan hartanya kepada anak-anak yang 10 orang anak. Harta dia akan dibahagikan 10 mungkin. Dia sudah rancang mungkin dia akan bagi dengan anak-anak di mana harta yang akan dibagikan. Nah, saudara sekalian, apabila ini sudah hancur, sudah hilang semua di mata pandangan Ayub, apakah reaksi kalaulah kita di tempat Ayub? Nah, ini yang kenapa saya kongsikan, saya kaitkan ayat ini saudara sekalian. Ayub apabila dia mendengar berita ini yang amat tragik ini, Ayub memang dia menangis, dia berkabung dengan mengoyakkan jubah dia. Di dalam zaman Alkitabiah, kalau seseorang itu berkabung, mau menangis dan mau menyerah kepada Tuhan, penyesalan dia akan mengoyakkan jubah dia, tanda bahwa dia akan curahkan semua perasaan dia kepada Tuhan. Ataupun berkabung ataupun mengoyakkan jubah menandakan bahwa dia amat bersedih apa yang telah berlaku atas dirinya. Dan Ayub, dia mengoyakkan jubahnya, kemudian dia mencukur rambut kepala dia. Dan ini menandakan bahwa Ayub pasti amat sedih. Tetapi yang menghiburkan, yang boleh menjadi pedoman kita, Ayub sujud kepada Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Sanggupkah saudara dan saudara sekalian, apabila sudah kehilangan semuanya, masihkah kita sanggup memuji Tuhan? Masihkah sanggup seperti Ayub dia bilang, Tuhan juga yang bagi harta, Tuhan juga yang bagi anak-anak ini, kemudian Tuhan yang mengambil. Saya teringat satu peristiwa, seorang perempuan yang jumpa saya ketika saya masih kerja dulu. Saya tidak menamakan di mana tempat, mana tahu dia terdengar ini. Perempuan ini datang kepada saya. Dia bilang, sebab dia kenal dengan bapak mentua saya, dia datang kepada saya dan meminta bantuan dan nasihat. Dia bilang, Tuhan, apa yang saya harus buat pada masa ini? Kenapa? Suami saya katakan dia tidak mau ke gereja lagi. Dia tidak mau pergi sembahyang lagi. Dia katakan saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi apa yang telah berlaku? Dia katakan salah seorang daripada anak kami yang kerja tetap, dan dialah satu-satunya pengharapan kami, menyerah kehidupan kami. Dan anak kami ini tiba jatuh sakit, dan kami telah berdoa dan dia telah berdoa bersungguh-sungguh. Tapi Tuhan lebih mengetahui rencana yang terbaik untuk anak ini. Ini baru satu anak saudara sekalian. Ayub 10 anak, harta dia hilang. Tetapi Ayub tetap katakan, Tuhan juga yang memberi dan Tuhan juga yang akan memanggil. Di dalam kehidupan kita saudara dan saudara sekalian, sebenarnya kita ada 3 perkara yang terpenting di dalam hidup kita sebagai orang di dunia ini, sebagai manusia kalau saya boleh katakan.
Di dalam keluarga 3 perkara yang penting ialah ahli keluarga, anak-anak. Kedua, of course kesehatan. Dan ketiga, harta benda ataupun sumber pendapatan kita. Ayub bukan saja kehilangan harta dia, bukan saja kehilangan anak-anak dia, tetapi selepas kejadian ini dia kehilangan kesehatan dia, di mana dia telah diserang penyakit bara yang busuk dari telapak kaki hingga ke kepala dia, dan sehingga akan istri dia sendiri, kawan-kawan dia mengatakan kepada Ayub, Ayub, kamu nilailah hubungan kamu dengan Tuhan. Sekarang harta kamu, anak-anak kamu, sekarang kamu sakit lagi. Dan kawan-kawan ini mungkin begitulah cara dia bersimpati dengan Ayub, memberi penghiburan mungkin kepada Ayub, yaitu menilai kembali hubungan dia kepada Tuhan. Tapi Ayub katakan di dalam Ayub 19:15, aku tahu bahwa penebusku hidup, akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Maksud ayat ini kalau bagi saya saudara sekalian, Ayub tahu bahwa di dalam hidup dia sedia orang penebus itu. Pada suatu hari nanti dia akan datang ke dunia ini, dan dia tahu bahwa apapun telah berlaku dalam hidup dia, pastinya dia akan dapat bertemu dengan Tuhan, penebus dia satu hari nanti. Mungkin dalam pikiran dia, walaupun apa yang terjadi kepada keluarga dia, itulah makanya setiap kali anak-anak dia berpesta, dia menguduskan anak dan mempersembahkan korban bakaran, sebab dia tahu dia berhubungan dengan Tuhan yang erat, dia pastinya akan dapat bertemu dengan anak-anak ini. Nah, seperti yang saya katakan saudara sekalian, 3 perkara penting di dalam hidup, yaitu pertama kesehatan anak-anak, ahli keluarga, kedua kesehatan, dan ketiga harta benda. Dan Ayub ketiga ini hilang sama sekali di dalam hidup dia. Di dalam keluarga bahagia saudara sekalian, setan kalau mau hancurkan keluarga, dia akan attack saja. Dia akan serang di antara 3 ini. Keluarga itu akan bercerai. Mungkin dia akan attack di dalam, dia akan serang, menyerang mungkin anak-anak dia, mungkin harta dia, atau mungkin kesehatan dia. Kalau 3 ini tidak ada saudara sekalian, kalau 3 ini hilang atau antara satu saja hilang di dalam pandangan kita saudara sekalian, kesempurnaan keluarga itu tidak akan menjadi bahagia jika dibandingkan dengan ketiga ini semuanya sempurna. Sebab apa yang tidak menyedihkan tidak ada yang menyedihkan dalam keluarga saudara sekalian, selain daripada kehilangan anak-anak, kehilangan ahli keluarga yang tersayang, kehilangan harta, dan apalagi kehilangan kesehatan. Tetapi Ayub dia tetap menantikan Tuhan. Dia tetap bersabar kepada Tuhan sebab dia tahu penebus dia hidup. Dan akhirnya oleh karena kesabaran dia, oleh karena dia tahu penebus dia hidup, akhirnya Ayub mendapat harta dia berlipat ganda. Dia mendapat kesehatan yang lebih baik, lebih sehat daripada yang dulu. Dan dia dikurniakan 10 orang anak lagi, yaitu 7 laki-laki, 7 perempuan. Dan saudara sekalian, itulah berkat kesabaran menanti dengan tekun Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Bible Commentary mengatakan, SDA Bible Commentary katakan, menanti-nantikan Tuhan itu bermaksud untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk mendapatkan kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Seseorang itu ataupun kita kena datang kepada Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dan
dengan penuh kerendahan hati. Dan inilah yang pastinya dimiliki oleh Ayub. Dan pastinya jika kita memiliki semua ini dalam hidup kita, saudara sekalian, pastinya kita akan mendapat kepribadian sama seperti Ayub. Tuhan memberkati. Sebelum kita supaya menyambut pelajaran ini, dan pelajaran ini supaya pelajaran ini menjadi satu darah daging dalam hidup kita. Apatah lagi yang pada masa ini menghadapi semua cabaran yang kita tidak tahu esok hari apalagi yang akan melanda di dunia ini. Sekarang ini pandemik, kemudian ada delta lagi, mungkin tahun hadapan kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita tetap menantikan Tuhan sama seperti Ayub, pastinya Tuhan akan memberi kekuatan. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerjaan sorga, makasih sekali lagi di kesempatan yang kamu telah berikan pada petang ini. Makasih melalui pengalaman hamba-Mu Ayub boleh menjadi satu kepribadian di dalam hidup kami tentang harganya, nilainya, kesabaran menunggu jawaban rencana-Mu kepada manusia yang pada masa ini. Biarlah itu menjadi satu berkat kepada kami, supaya kami tetap dan tekun menanti-nantikan Kamu, terutama kedatangan-Mu kedua kali di dalam dunia ini. Makasih sekali lagi pada malam ini apabila kami berehat, malaikat-Mu bersama-sama, supaya kami selamat dari semua bencana, berbahaya, dan besok hari kami dapat berkesempatan lagi untuk menjalankan semua kewajiban tanggung jawab kami semasa berada di dunia ini. Sebab kami percaya dan terima kasih melalui berkat-Mu kami akan dapat bukan saja dapat berkelimpahan, tetapi semua yang kami ada dapat di dunia ini mencerminkan berkat kemuliaan nama-Mu apabila kami senantiasa berhubungan dekat dengan Kamu sama seperti Ayub. Sebab semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.